Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Selamat menikmati kebahagiaan bersama-sama dengan keluargamu masing-masing. Apapun situasinya, jangan pernah lupa untuk bahagia. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama dalam pekan itu, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah desa bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dan dengan muka muram. Seorang dari mereka bernama Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka pergi ke kubur dan tidak menemukan jenazahnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Beberapa teman kami pun telah pergi ke kubur itu dan mendapati sama seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati desa yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah untuk meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari telah terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, memberkati, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka satu sama lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka, langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon."
Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, melalui bacaan Injil pada hari ini saya dapat merenungkan bahwa kadang dalam kesedihan, lalu kita tidak mampu melihat Tuhan karena kita terpaku pada kesedihan yang kita miliki. Dalam kekecewaan juga demikian. Kadang kekecewaan itu menutup mata iman kita untuk melihat kehadiran Tuhan dalam setiap kesedihan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan sungguh hadir. Dia selalu membawa harapan di balik setiap kekecewaan dan kesedihan hidup kita. Dia sungguh bangkit dan dia berjalan bersama-sama dengan kita. Maka pertanyaannya, mampukah kita melihat Tuhan di balik setiap kesedihan hidup kita? Para murid tadi kembali dalam kesedihan hidup mereka. Dan mata mereka terbuka, hati mereka berkobar-kobar ketika Yesus tinggal bersama dengan mereka dan memecah-mecahkan roti. Mari, di balik kesedihan, kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Kita diajak untuk tinggal bersama dengan Dia. Kita mengundang Dia, mari, hari sudah malam. Matahari sudah mulai terbenam. Mari, kami juga sudah mulai kehabisan tenaga. Kami juga sudah putus asa, tinggallah bersama-sama dengan kami. Maka dalam situasi itu, kita mampu melihat Tuhan. Di balik kekecewaan orang mampu melihat Tuhan. Para murid mampu melihatnya ketika dia memecah-mecahkan roti. Mari. Saya mengajak Anda di balik kekecewaan itu juga. Jangan sampai kita berhenti untuk pergi ke gereja. Setiap hari kita harus ke gereja. Atau hari Minggu. Ketika pemecahan roti itu, lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dia memberikan dirinya. Dia mengorbankan hidupnya untuk berjalan bersama dengan Anda. Dia tidak meninggalkan Anda. Kita yang meninggalkan Dia. Dia tidak meninggalkan kita. Kita melupakan Dia. Dia tidak melupakan kita. Mari Bapak Ibu, rasakan kehadiran Tuhan. Hadirlah dalam pemecahan roti. Biarlah hatimu berkobar-kobar. Bangkitlah, wartakan bahwa Dia sungguh bangkit. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk rahmat kehidupan detik ini yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami kembali berdoa bagi keluarga-keluarga yang ada di seluruh dunia. Berkati mereka, jauhkan mereka dari keputusasaan ketika ada badai dalam kehidupan mereka. Yakinkan iman mereka bahwa Engkau Allah yang selalu menyertai setiap peristiwa hidup mereka. Berkati suami istri, agar mereka juga saling memaafkan, saling mengampuni, saling mengerti, saling mendukung satu sama lain. Biarlah kehidupan bahtera mereka menjadi tanda kehadiran-Mu bagi keluarga-keluarga yang ada di sekitar mereka. Berkati pekerjaan mereka. Berikan mereka semua rezeki yang secukupnya. Berkati anak-anak mereka, agar apapun yang menjadi cita-cita mereka boleh tercapai dengan baik. Hadirlah Tuhan dalam setiap keluarga Kristiani. Biarlah mereka juga boleh melihat kebangkitan-Mu melalui setiap peristiwa hidup mereka. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.